Kenapa Hun Manet tiba-tiba menyikat sindikat scam online di Kamboja? Guys, Kamboja itu baru saja mengekstradisi Sun Zi, salah satu bos sindikat scam online terbesar ke China. Orang yang punya gelar kehormatan dari pemerintah, yang jadi penasihat Perdana Menteri, tiba-tiba ditangkap dan diserahkan. Jadi ini bukan soal keadilan yang terlambat, ini soal tekanan yang sudah tidak bisa lagi diabaikan oleh Kamboja. Jadi guys, selama bertahun-tahun Kamboja jadi surga buat operasi penipuan online. Pig butchering scam, romance scam, perjudian ilegal, semua berjalan dengan aman di sana. Dan menurut PBB, ada lebih dari 100.000 pekerja yang terlibat. Kebanyakan tuh korban trafficking dari puluhan negara. Operasi ini memang menghasilkan hampir 13 miliar US dollar satu tahun, setara hampir setengah dari total ekonomi Kamboja. Dan selama ini pemerintah Hun Sen cukup nyaman dengan situasi ini. Lalu kenapa sekarang Hun Manet, anaknya yang jadi Perdana Menteri, tiba-tiba gencar memberantas mereka? Jadi ada 3 faktor utama, guys. Yang pertama, tekanan internasional itu sudah mencapai titik kritisnya. Amerika dan Inggris sudah memberlakukan sanksi langsung ke Chen Xi dan Prince Group pada Oktober tahun lalu. China, yang selama ini jadi sekutu terbesar Kamboja, meminta ekstradisi Sun Zi. Ini bukan permintaan biasa. Ini sinyal bahwa Beijing sudah tidak bisa melindungi operasi ini lagi karena reputasi mereka sendiri ikut tercoreng. Thailand itu kehilangan 4 miliar dolar dari scam yang berbasis di Kamboja ini. Indonesia kehilangan hampir 8 triliun rupiah. Interpol dengan dukungan 125 negara mendesak tindakan bersama. Nah, tekanan ini bukan lagi soal proses diplomatik, tapi sanksi nyata dan isolasi ekonomi. Alasan kedua adalah korupsi internal yang sudah jadi beban politik di sana. Jadi sindikat ini dilindungi oleh pejabat-pejabat tinggi, termasuk para polisi dan para jenderal-jenderal yang dibayar atau punya saham di operasi bisnis tersebut. Jadi ada beberapa letnan jenderal dan brigadir jenderal itu sudah dipecat. Hun Manet butuh membersihkan ini untuk memperkuat posisinya sebagai pemimpin baru yang berbeda dari era ayahnya. Nah, kalau dia diam saja, dia bakal terlihat sebagai pejabat yang korup, bukan seorang pemimpin yang reformasi. Ketiga, citra negara mereka udah terlanjur rusak parah. Kamboja itu dicap sebagai hub kejahatan global. Investasi asing itu turun. Turisme terancam, kepercayaan internasional itu hilang. Crackdown ini adalah upaya branding ulang. Hun Manet ingin menunjukkan bahwa Kamboja itu bisa jadi mitra yang kredibel, bukan sarangnya para mafia. Dan ini yang paling sering disalahpahami. Banyak orang berpikir bahwa ini tanda bahwa Kamboja tiba-tiba jadi bersih. Oh, itu salah besar. Jadi guys, ini bukan soal moral, ini soal kalkulasi, hitung-hitungan. Operasi scam ini sudah lebih merugikan daripada menguntungkan bagi para elit-elit penguasa di Kamboja. Nah, tekanan dari luar sudah lebih besar daripada keuntungan yang bisa mereka hasilkan di dalam. Akhirnya, sindikat seperti ini dipaksa untuk adaptif. Mereka bisa pindah kayak ke Myanmar, Laos, atau negara lain yang punya zona ekonomi khusus dengan pengawasan yang lemah. Selama ada demand untuk tenaga kerja murah dan perlindungan dari elit-elit lokal, operasi